Bisa aksi mengemaskan seekor kucing yang dijuluki Poici Oyen ini ikut dalam pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat libur Lebaran dengan berpakaian layaknya polisi. Dengan memakai kacamata hitam dan baju bertuliskan Poici Oyen. Layaknya polisi lalu lintas, seekor kucing menyapa wisatawan hingga pemudik yang beristirahat di pos Pol Gadok di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor saat sedang diberlakukannya rekayasa arus lalu lintas one way di jalur puncak. Aksi menggemaskan kucing ini berhasil menghibur pengendara yang terjebak kemacetan di jalur kawasan puncak saat momen libur Lebaran. Bribka Yunus, pemilik kucing Poici Oyen, sengaja mendandani kucingnya dengan pakaian layaknya anggota polisi satuan lalu lintas sebagai upaya menghibur wisatawan dan pemudik saat melintasi jalur puncak. Itu patroli dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif. Usianya 2 tahun. 2 tahun ya. Udah tua ya? Udah kalau misalkan seperti manusia ini mungkin remaja lah. Masyarakat yang sedang mudik atau arus balik bisa beristirahat di pos pam Gadok ini. Ketika beristirahat mereka sangat senang sekali berinteraksi dengan si Oyen. Kehadiran Poici Oyen di pos Pol Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor dalam melaksanakan tugas menghibur masyarakat saat libur Lebaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai ramai oleh warga yang baru pulang dari kampung halamannya. Ya, sementara arus balik diperkirakan mulai tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini. Ya, pemirsa, kurang lebih dari 50.000 penumpang akan kembali ke Jakarta pada hari ini. Lonjakan penumpang di Stasiun Senen terjadi lantaran besok sudah mulai kembali bekerja dan beraktivitas kembali. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang dan keamanan di stasiun pun diperketat. Ya, sementara arus lalu lintas di sepanjang jalur Lingkar Gentong di Tasikmalaya Selasa pagi mulai ramai dipadati kendaraan. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dan juga angkutan umum, baik menuju Tasikmalaya maupun Bandung. Kepadatan kendaraan ini sesekali terjadi saat sore hingga malam hari. Kebanyakan pemudik lebih memilih melakukan perjalanan pada sore hari untuk menghindari cuaca terik. Guna memastikan kelancaran arus balik 2026, petugas kepolisian terus berjaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada sore hari seiring meningkatnya jumlah pemudik yang kembali ke kota asal. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kita bergabung bersama rekan-rekan jurnalis iNews, ada Ismalia Meidasari di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan juga Indra Setiabudi di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, kita ke Ismalia terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi Ismalia, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat pagi, Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen, tempat kami melaporkan, saat ini keadaannya sangat ramai karena memang pada saat ini untuk puncak arus mudik diprediksi terjadi pada hari ini, Selasa 24 Maret 2026. Dan saya akan ajak Togi, Yasmin dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen. Ini situasinya sangat ramai karena Togi, Yasmin, ini tidak hanya kedatangan saja, namun juga banyak masyarakat yang masih berangkat atau memilih melakukan mudik pada hari ini. Dan juga ini bisa dilihat
terlihat di televisi Anda, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, banyak juga dari masyarakat yang menunggu di sini untuk menunggu keretanya datang. Dan kita coba tanya sama salah satu pemudik ya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, namanya siapa dan dari mana? Dina Rosdiana dari Bogor, mau ke Malang. Oke, Ibu berarti baru mau melakukan mudik pada hari ini ya? Iya, Kenapa Ibu memilih melakukan mudik H+3 Lebaran? memang kebetulan dapat tiketnya pas H+3 Lebaran. Sekalian libur anak sekolah ya Bu ya? Ya, Oke, ini tujuannya mau kemana Bu? ke Malang. Malang, bersama keluarga? Ya, sama anak. Sama anak ya. Oke, baik Ibu Rusdiana, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Ya, Togi, Yasmin, seperti yang sudah saya sampaikan, tidak hanya kedatangan namun juga keberangkatan masih banyak di sini karena memang berdasarkan data untuk keberangkatan dari stasiun Daob 1 khususnya ini ada sekitar 41.000 dan untuk kedatangan ini sudah ada 52.000 dan data ini tentunya dinamis, masih bisa berubah Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Dan kalau untuk data kemarin ini ada sekitar 51.000 kedatangan di daerah di Daob 1 Jakarta, otomatis ini mengalami kenaikan yang dimana memang puncak arus balik ini diprediksi pada hari ini dan hari kemarin. Dan juga untuk di stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 17.000 kedatangan dan juga masih banyak juga yang melakukan keberangkatan karena memang masih banyak juga yang melakukan untuk check-in tiket untuk menuju ke tempat kampung halamannya mereka. Seperti tadi sudah kita dengarkan juga, mereka memang juga baru mendapatkan tiket dan mereka memilih mudik H+3 Lebaran atau mungkin hari setelah Lebaran. Dan juga bagi para penumpang untuk tetap dihimbau bagi para penumpang supaya tidak telat datang ke stasiun, datang 1 jam terlebih dahulu sebelum jam keberangkatan. Dan juga dihimbau untuk para penumpang tidak tertinggal kereta ataupun juga barang-barangnya tidak tertinggal di kereta maupun juga di stasiun. Kembali ke Anda Togi dan juga Yasmin. Ya, Ismalia, mengingat hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen, lantas seperti apa pengamanan yang dipersiapkan di sana? Apakah ada imbauan khusus bagi para penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen pada hari ini? Ya, Yasmin, kalau misalnya untuk pengamanan di sini memang sudah ada banyak petugas kereta api atau petugas dari KAI yang melakukan pengamanan dan juga banyak satpam di sini juga melakukan keamanan sama seperti biasanya karena di sini memang tersedia banyak fasilitas Togi dan juga Yasmin seperti juga fasilitas kamar mandi dan juga tempat beristirahat, ruang tunggu dan juga tetap dihimbau ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tetap dihimbau bagi para penumpang untuk tetap selalu menjaga barang bawaannya apalagi tidak tertukar seperti itu. Dan juga di sini ada petugas facility care. Ini juga menjaga kebersihan dan keamanan di stasiun Pasar Senen karena memang para pemudik ini juga tetap dihimbau untuk selalu menjaga kesehatannya. Jika sedang sakit ini dihimbau untuk menggunakan masker seperti itu supaya tidak menularkan kepada pemudik yang lainnya, juga tetap sehat saat bertemu dengan keluarga maupun juga mau melakukan aktivitas kembali, aktivitasnya bekerja atau mungkin aktivitas lainnya saat kembali ke Jakarta. Yasmin. Baik, terima kasih Ismail atas informasinya. Selanjutnya kita ke Indra Setiabudi di Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Selamat siang Indra, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, selamat siang Togi, Yasmin, dan juga pemirsa terkait arus balik 2026 untuk di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Dan tidak sesekali ini jalur ini padat oleh para arah menuju Tasik maupun juga arah menuju Bandung dan juga Jabodetabek. Dan memang untuk antrian sendiri ini tidak berlangsung lama, maksimal sekitar 15 menit sekitar itu, bahwa memang untuk para kendaraan ini bisa stuck, tidak bisa berjalan sama sekali untuk jalur Lingkar Gentong ini, dan hampir 20 km panjangnya, Yasmin dan juga pemirsa. Namun tidak berangsur lama, yang kami bisa informasikan dikarenakan pihak kepolisian juga sudah melakukan one way kurang lebih ini sepanjang 6 km dari simpang Sukamantri hingga jalur Wage. Ini jaraknya sekitar 6 km kurang lebih. Dan memang jalur Lingkar Gentong ini kurang lebih panjangnya sekitar 30 km lebih, sehingga memang untuk titik-titik krusial seperti pertigaan dan perempatan yang juga sudah ditutup sementara untuk memfokuskan untuk arus balik 2026 bagi masyarakat yang ingin
balik ke kota tujuan di Bandung maupun juga di Jabodetabek atau Jakarta sekitarnya. Dan memang untuk saat ini Yasmin, Togi dan juga pemirsa ini sudah kembali normal kembali. Para pemotor maupun juga mobil juga sudah bisa melajukan kecepatannya menuju arah Bandung. Namun sebaliknya Yasmin, Togi ini masih ramai sekali, padat, kurang lebih sekitar 2 kilo ini panjangnya. Arah dari Bandung menuju Tasik ini juga masih terlihat padat. Adapun juga kami informasikan bahwa memang kepolisian ini berjibaku 24 jam untuk terus menjaga setiap posko-posko yang ada di jalur sepanjang Lingkar Gentong Jawa Barat ini untuk memastikan kelancaran juga keamanan bagi para masyarakat. Dan memang untuk jalur Lingkar Gentong ini, Yasmin, Togi dan juga pemirsa, memang jalur alternatif, jalur selatan Lingkar Gentong biasanya memang untuk masyarakat yang akan mudik menuju Jawa Barat maupun Jawa Tengah ini bisa lewat jalur ini. Dan memang nantinya juga arus balik 2026 akan diprediksi sore hari ini akan menjadi tumpukan yang cukup padat sekali pada sore hingga malam hari nanti. Dan memang untuk jalur untuk menuju Bandung dan Jakarta masih terpantau cukup lengang. Dan memang untuk titik-titik krusial ini memang perlu diperhatikan bahwa memang Lingkar Gentong ini tidak main-main, Yasmin dan juga pemirsa, butuh konsentrasi maupun juga kewaspadaan ekstra lantaran memang tikungan tajam maupun juga tanjakan cukup ekstrim. Ini perlu jadi antisipasi bagi para warga akan melintasi jalur Lingkar Gentong untuk menuju Bandung, Jakarta dan sekitarnya. Dan memang kami menghimbau juga bagi masyarakat yang akan melakukan arus balik 2026 ini dipastikan kondisinya dalam keadaan sehat dan pengecekan rem, pengecekan ban ini sangat perlu sekali. Dan juga pihak kepolisian juga menghimbau untuk masyarakat tidak boleh beristirahat di bahu-bahu jalan lantaran juga pihak kepolisian sudah memberikan layanan posko-posko terpadu yang ini diperuntukkan oleh untuk masyarakat untuk beristirahat dan juga sholat maupun juga lain sebagainya untuk menghindari beristirahat di pinggir-pinggir bahu-bahu jalan dikarenakan jalur Lingkar Gentong ini sangat sempit sekali, cukup hanya 2 jalur saja. Dan juga kami menghimbau juga bagi masyarakat untuk tetap waspada dan tetap berhati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Kembali ke Anda, Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Indra, bisa diinformasikan kembali terkait dengan titik-titik mana saja di kawasan Lingkar Gentong yang wajib diwaspadai oleh para pengendara ataupun pemudik yang akan melakukan arus balik pada hari ini? Baik, Yasmin, Togi dan juga pemirsa, memang terkait titik krusial ini adalah di Malambong. Ini kurang lebih sekitar ke belakang 11 km. Ini ada pertigaan dan juga ada tugu perbatasan Tasik Malaya dan juga Garut. Ini karena kan pertigaan dan ada pertemuan-pertemuan untuk jalur menuju Bandung. Sehingga memang ini untuk antisipasi sekali bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik menuju Bandung dan sekitarnya. Ini perlu diwaspadai dan bisa mencari alternatif-alternatif dan memang sudah diatur oleh pihak kepolisian, nanti akan diatur setelah letter U. Ini nantinya juga sudah akan dilakukan one way ataupun tidak bisa arah putar balik. Dan dikarenakan memang untuk titik krusial letter U ini biasanya terjadi kemacetan yang cukup signifikan, sehingga memang nantinya pihak kepolisian akan melakukan sistem one way. Ini akan sebagian dari arah Tasik menuju, maksud kami dari arah Bandung menuju Tasik ini tidak akan dikurangi batasnya, dikarenakan memang untuk arus balik 2020 ini akan difokuskan untuk para pemudik yang akan melakukan arus balik 2026 ini, Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sebelumnya rekan Ismail Yamidasari melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di arus balik Lebaran, sejumlah toko oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek. Ya, omset penjualan pun meningkat hingga 3 kali lipat lebih besar. Usai Lebaran, arus balik kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai padat. Kepadatan juga terjadi di sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di Jalan Pangeran Diponegoro. Pemudik menyerbu sejumlah toko hingga harus antri untuk membeli telur asin beragam varian rasa seperti telur asin rebus dan bakar. Sejumlah pemudik mengaku hampir setiap tahun mampir membeli oleh-oleh telur asin khas Brebes saat pulang kampung. Selain akan dimakan sendiri bersama keluarga, telur asin akan dibagikan ke saudara dan tetangga. Dari mana Ibu? Sumedang. Oh, Sumedang. Nanti sering ke sini ya kalau mudik ya? Sering ke Jawa Tengah kan, ke Malang. Kalau yang disukai telur apa Bu? Telur asinnya Bu? Dua-duanya, tapi yang bakar nggak ada. Kosong. Oh, kayaknya yang bakar tapi kosong. Kosong. Jadi yang ini kosong sama yang itu. Beli banyak Bu buat. Sementara itu, para pemilik toko telur asin menyiapkan puluhan ribu telur asin berbagai varian rasa setiap hari.
Pada arus balik lebaran kali ini, penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat, di mana setiap hari 15.000 butir telur asin habis terjual. Varian rasa masih sama seperti dulu, jadi tidak ada yang berubah. Hanya ada beberapa inovasi baru, seperti merah telur asin, kuning telur asin, dan juga bumbu telur asin dan berbagai macam olahan telur asin lainnya. Selain telur asin, para pemudik juga membeli oleh-oleh khas Brebes lainnya, seperti kerupuk telur asin, saus telur asin, bawang merah dan bawang goreng, kerupuk rambak, hingga bandeng presto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.